dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Muhaddits Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dari sahabat yang mulia Syaddad Ibnul Had, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, anna rajulan min al-a'rabi jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Arab Badui, sahabat yang tinggal di pelosok, yang tinggal di lereng-lereng gunung. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maksud kedatangan beliau? Fa'amana bihi wattaba'ahu. Ternyata dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Nabi, menyatakan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattaba'ahu. Kemudian dia pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun Rasulullah pergi. Maka suatu ketika jamaah sekalian, ada perintah untuk berhijrah di awal Islam, meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Maka ketika Arab Badui ini setelah beriman, mendengarkan ada perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Uhajiru ma'ak, ya Rasulullah, aku ingin berhijrah bersamamu." Maka Nabi pun mengizinkan kepada sahabat ini untuk berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'awsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabihi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sebagian sahabatnya untuk memperhatikan Arab Badui ini. Maka tidak lama kemudian jamaah sekalian, ada panggilan untuk berjihad. Ketika Arab Badui mendengarkan panggilan jihad, maka beliau dengan penuh semangat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali meminta kepada Nabi agar diizinkan untuk berjihad. Maka berangkatlah Arab Badui ini berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai jihad, maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi dan para sahabat dalam jihad tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar kepada Nabi dan para sahabat berupa ghanimah yang sangat banyak. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah tersebut kepada seluruh sahabat yang ikut dalam medan jihad. Tidak terkecuali kepada sahabat Arab Badui tadi, dia pun mendapatkan saham bagian dari ghanimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja jamaah sekalian, ketika Nabi membagikan ghanimah tersebut kepada para sahabat yang ikut berjihad, ternyata Arab Badui tidak hadir di tempat. Dia tidak ada di tempat di saat pembagian ghanimah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada salah satu sahabat untuk membawakan bagian Arab Badui tersebut, saham ghanimah yang berhak untuk didapatkan oleh Arab Badui tersebut. Maka berangkatlah sahabat yang mulia yang merupakan utusan Nabi untuk membawakan bagian ghanimah untuk Arab Badui tersebut. Ternyata Arab Badui itu didapati sedang menggembalakan hewan ternak para sahabat.
Ternyata Arab Badui ini dipekerjakan sebagai penggembala hewan ternaknya para sahabat. Maka dia pun, sahabat ini menyerahkan bagian saham ghanimah untuk Arab Badui tersebut. Ketika ghanimah tersebut diserahkan kepada Arab Badui bertanya, "Mahada? Apa ini? Apa yang engkau berikan kepada saya?" Kemudian sahabat berkata, "Ismun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah bagian ghanimah yang dibagikan oleh Nabi untukmu. Maka kemudian Arab Badui itu mengambil ghanimah tersebut. Kemudian dia membawa ghanimah itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi membawa serta ghanimah yang telah diberikan kepadanya oleh sahabat tadi. Kemudian Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma hada? Apa ini? Apa yang telah engkau berikan kepada saya ini?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Qismun qasamtuhu lak." Ini adalah pembagian yang aku bagikan untukmu karena engkau berhak untuk mendapatkannya. Ini adalah harta ghanimah untukmu yang aku bagikan untukmu karena engkau berhak untuk mendapatkannya. Maka ternyata jamaah sekalian, sungguh ucapan yang sangat menakjubkan dari seorang sahabat yang mulia Arab Badui. Sahabat yang tidak dikenal siapa namanya, tapi luar biasa ucapannya. Apa kata Arab Badui? "Ya Rasulullah, ma ala hadha taba'tu." Sesungguhnya aku mengikuti engkau berperang. Aku menyertai engkau dalam berjihad fi sabilillah, bukan untuk mendapatkan ini. Subhanallah. Ya Rasulullah, ma ala hadha taba'tu. Sesungguhnya aku mengikuti engkau, menyertai engkau dalam jihad, bukan untuk mendapatkan ghanimah, bukan untuk mendapatkan harta dunia, bukan untuk mendapatkan apa-apa. Walakin ittaba'tuk, akan tetapi aku mengikuti engkau ya Rasulullah, tidak lain an urmaha huna bisahmin, tidak lain agar supaya dalam medan jihad aku terkena sebuah anak panah di bagian ini. Wa asyara ila halqihi, aku mengikuti engkau berjihad ya Rasulullah, tidak lain agar supaya saya mendapatkan anak panah. Ada anak panah yang menembus di sini ya Rasulullah, di leher saya. Subhanallah. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan Arab Badui tadi, tidak ada sedikit pun ucapan yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya berkata, "In tasduqillaha yasdukka." Jika betul, jika engkau jujur di hadapan Allah dengan ucapanmu tadi, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan apa yang menjadi tujuanmu. Jika engkau jujur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah ucapkan barusan, maka sungguh ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan, akan merealisasikan apa yang merupakan tujuan dan niat. Subhanallah. Nabi pun pergi membawa kembali harta ghanimah tersebut. Tidak lama kemudian jamaah sekalian, barakallahu fikum, kembali ada panggilan jihad. Maka Arab Badui tadi tidak melewatkan kesempatan besar tersebut. Dia betul-betul ingin mewujudkan apa yang menjadi niatnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun kembali berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai jihad, ternyata jamaah sekalian, jatuhlah beberapa korban dari para sahabat. Ternyata dari sekian sahabat yang gugur dalam medan jihad, satu di antaranya adalah Arab Badui tadi. Subhanallah. Satu di antara sahabat yang gugur dalam medan jihad adalah Arab Badui tadi. Dan ketika para sahabat membawa
jenazah Arab Badui tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul Nabi melihat sahabat Arab Badui tadi meninggal disebabkan karena anak panah yang menancap di leher persis seperti apa yang ditunjuk oleh Arab Badui tadi. Sebuah anak panah telah menjadikan sahabat itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ahuwahu? Apakah dialah orangnya ini? Dialah orangnya ini yang telah berkata di hadapan kita bahwa saya berangkat berjihad bukan untuk mendapatkan harta. Saya berjuang di jalan Allah bukan untuk mendapatkan dunia. Tapi saya berjuang, saya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syahid, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala." Maka sahabat berkata, "Betul, dialah orangnya ya Rasulullah." Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melepaskan jubah beliau. Subhanallah, Nabi melepaskan jubah yang beliau pakai. Kemudian Nabi membungkus badan Arab Badui tadi dengan jubah yang beliau kenakan. Kemudian beliau mensalati Arab Badui tadi. Para sahabat berkata, ketika Nabi mensalati Arab Badui tadi, di antara doa, di antara ucapan yang Nabi sebutkan dalam salat jenazahnya, Nabi berkata, Allahumma inna hada abduka. Sesungguhnya ya Allah, inilah hambamu. Inilah hambamu ya Allah. Kharaja muhajiran fi sabilik. Dia telah membuktikan keimanannya di hadapanmu ya Allah. Dia telah membuktikan kejujurannya di hadapanmu ya Allah. Dia telah berkeluar, berhijrah, meninggalkan kampung halamannya menuju Madinah semata-mata karena jalanmu ya Allah. Kemudian dia kembali membuktikan kejujuran imannya. Faqutila syahidan. Dia pun berangkat berjihad. Kemudian dia terbunuh sebagai syahid. Maka ya Allah, Allahumma inni syahidun alaih. Ya Allah, sesungguhnya saya akan menjadi saksi bagi dia di hadapan Allah. Ya Allah, saya akan menjadi saksi bagi dia di hadapanmu kelak di hari kiamat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya kisah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau.